6. Oke. Nah, presentasinya nanti 15 menit nanti tanya jawab. Pertanyaannya dari saudara untuk dari saudara ke grup yang presentasi gitu ya. Ya. Sehingga tolong di range waktunya 15 menit, kemudian nanti ada tanya jawab kurang lebih 5-10 menit. Yep. Nah, biar adil ini karena ada biasanya kan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Nah, sekarang saya tidak urut, saya nunjuknya acak ya. Coba grup 3 untuk yang presentasi yang pertama. Silakan. Baik, Pak. Nah, nanti presentasinya jangan seorang ya. Presentasinya giliran. Karena satu grup ada berapa itu? 5 orang itu. 5-6, Pak. 5-6, maka dibagi secara merata. Baik, Pak. Ya, silakan. Grup 1. Yep. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan siang ini. Pada siang hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Erika, Sidi Mutiara, Luis Firmansyah, Novandi serta Rizky akan mempresentasikan terkait dengan pemeriksaan flyover Tol Kedung Mundu, Kota Semarang. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Novandi. Di sini masuk ke latar belakangnya dahulu, jadi seiring bertambahnya usia jembatan atau jembatan layang, biasa disebut flyover, yang mendekati umur operasionalnya, maka semakin tinggi pengawasan dan perawatan yang dilakukan. Perawatan dilakukan secara intensif dengan tujuan meminimalisir dampak kerusakan pada jembatan dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Manajemen pemeliharaan yang baik ditentukan oleh penilaian kondisi jembatan yang akurat dan objektif. Untuk pemeriksaan inventarisasi jembatan, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk pengumpulan data dasar, yaitu administrasi, geometri, material, lokasi jembatan, dimensi jembatan, jenis konstruksi setiap bentang, kondisi secara keseluruhan tiap struktur utama, dan komponen jembatan. Tujuannya yaitu untuk merencanakan suatu program penanganan jembatan yang terdiri atas pemeliharaan, rehabilitasi, perkuatan, dan penggantian jembatan. Selanjutnya, pemeriksaan rutin jembatan adalah kegiatan pemeriksaan untuk memeriksa apakah pemeliharaan rutin dilaksanakan dengan baik atau tidak, agar dapat diketahui jembatan tersebut membutuhkan tindakan darurat atau tidak dalam waktu paling tidak setiap tahun sekali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah harus dilaksanakan tindakan darurat atau perbaikan untuk memelihara jembatan supaya tetap dalam kondisi aman dan layak. Selanjutnya, pemeriksaan detail jembatan adalah penilaian kondisi elemen dan kelompok elemen menurut keadaannya dan keseriusan dari kekurangan atau kelemahannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi jembatan dan elemennya secara akurat guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan dan membuat urutan prioritas jembatan sesuai dengan jenis penanganannya. Baik, selanjutnya itu adalah prosedur survei. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mempersiapkan formulir pemeriksaan jembatan. Kita membutuhkan formulir pemeriksaan inventarisasi, rutin, dan juga detail. Yang kedua itu keamanan pemeriksa. Kita itu menyiapkan rambu, pembatas jalan, pengatur lalu lintas untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang melintas di area pemeriksaan jembatan yang kita tinjau. Kemudian kita juga membutuhkan APD seperti rompi, pelindung kepala, dan juga safety shoes. Jika terdapat pemeriksaan di bagian atas jembatan, maka kita membutuhkan tali pengaman. Yang ketiga itu peralatan pemeriksaan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Dan yang keempat itu ada data jembatan yang diperiksa. Yang kedua itu ada pelaksanaan.
Yang pertama, pencatatan nomor, nama, dan lokasi jembatan sebagai informasi yang akan ditulis di formulir laporan pemeriksaan jembatan. Yang kedua itu mengukur dan mencatat dimensi jembatan secara keseluruhan. Yang ketiga, menganalisis tipe dan bahan serta kondisi jembatan. Apakah jembatan tersebut itu masih layak atau tidak. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pengolahan data dengan mendokumentasikan kegiatan survei ataupun database. Selanjutnya itu adalah peralatan dan material. Yang pertama, formulir laporan pemeriksaan jembatan. Yang kedua adalah alat tulis dan kertas untuk kita itu menggambar dan membuat suatu catatan. Yang ketiga adalah alat pencatat lokasi jembatan seperti GPS dan odometer. Yang keempat, alat pengukur dimensi seperti pita ukur dan pengukur digital. Yang kelima ada papan tulis putih dan spidol, tetapi bukan yang permanen, yaitu agar menampilkan nama dan nomor jembatan di dalam foto. Yang keenam itu adalah alat pembersih permukaan seperti sapu, arit, biasanya itu untuk mengikis rumput yang di sekitar permukaan, dan juga biasanya itu sikat kawat. Yang ketujuh itu adalah alat perekam seperti HP dan juga kamera, ada palu, busur derajat, dan juga kalkulator. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua adalah pembahasan. Next. Pembahasan pertama terkait dengan pemeriksaan inventarisasi jembatan akan disampaikan oleh Cindy. Baik, berikut merupakan kondisi existing flyover Tol Kedung Mundu yang terletak di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang. Bisa dilihat bahwa gambar lokasi flyover Tol Kedung Mundu ini sendiri terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas bagian depan, tampak atas bagian belakang, kemudian ada juga tampak atas bagian kanan, dan tampak atas bagian kiri, dan juga ada kondisi lantai serta kondisi sandaran. Kemudian berikut merupakan data hasil inventarisasi dan identifikasi flyover Tol Kedung Mundu, di mana di dalam tabel ini terdapat kode jembatan, nama jembatan yaitu flyover Tol Kedung Mundu, kemudian lokasinya di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang, di mana tahun pembangunannya pada tahun 2015, asal Indonesia, lalu lintas harian rata-rata sedang dengan jenis layan lalu lintas, lebar lintasan 10,6 meter, kemudian jenis lintasannya yaitu jalan atau JN dengan jenis bangunan atas baja atau B, jumlah bentang 1 dengan panjang bentang 23,49, kemudian lebar lantai kendaraan 10,6, kemudian jenis perkerasannya yang digunakan adalah aspal, tipe pondasi tiang pancang, kemudian asbelok drawing itu ada. Identifikasi merupakan penyelidikan lapangan dengan mencatat atau merekam yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi. Untuk menilai setiap komponen jembatan digunakan bobot setiap komponennya. Dengan bobot tersebut dapat diketahui bahwa kondisi jembatan tersebut secara keseluruhan. Next. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data inventarisasi flyover Tol Kedung Mundu, yaitu ada laporan pemeriksaan inventarisasi jembatan, di mana pada lembar ini terdapat mengenai detail nomor jembatan, nama jembatan, koordinat titik X dan Y, kemudian lokasi jembatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, kemudian juga pendataan jembatan untuk bangunan atas dan bangunan bawah. Selanjutnya. Kemudian terdapat lembaran laporan pemeriksaan jembatan inventarisasi, di mana terdapat keterangan tambahan untuk batasan fungsional, arus lalu lintas, kemudian jalan alternatif dan jalan memutar, kemudian data banjir terbesar, dan juga tipe jembatan dan gambar konstruksi yang mana ada pertanyaan, apa ada gambar konstruksi setelah jembatan selesai dibangun dengan jawaban tidak, kemudian apakah bangunan atas merupakan tipe standar dengan jawaban iya. Next. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pemeriksaan rutin jembatan. Yang pertama dicatat terlebih dahulu yaitu nomor jembatannya dengan nomor sebagai yang tertera pada slide PowerPoint. Kemudian ada nama jembatan, lokasi jembatan, koordinat, kilometer jembatan itu berada, kemudian tanggal pemeriksaan serta nama pemeriksanya. Untuk pemeriksaan rutin ini kita lakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah ada penumpukan puing atau rintangan di sungai? Tidak ada karena memang bukan melewati sungai. Kemudian kedua, apakah ada penumpukan kotoran pada elemen jembatan? Tidak ada.
Kemudian yang ketiga, apakah terdapat tumbuhan liar? Iya. Yang keempat, apakah pipa cucuran air di lantai ada yang tersumbat? Iya. Kemudian yang kelima, apakah drainase di daerah timbunan tidak cukup? Iya. Yang keenam, apakah ada lubang dan permukaan yang bergelombang? Tidak. Yang ketujuh, apakah sandaran perlu dicat? Iya. Yang kedelapan, apakah plat nomor salah satu hilang? Iya. Yang kesembilan, apakah plat nama salah satu atau keduanya hilang? Iya. Kemudian, apakah diperlukan tindakan darurat? Tidak. Selanjutnya, yaitu terkait dengan pemeriksaan detail jembatan akan disampaikan oleh Luis. Baik, terima kasih. Di sini untuk pemeriksaan detail pada jembatan, seperti pada yang ditampilkan pada slide, yang mana kita mengisi untuk form laporan pemeriksaan detail jembatan pada flyover Tol Kedung Mundu. Yang mana pertama kali kita isi adalah nomor jembatan, seperti halnya laporan pemeriksaan rutin pada jembatan. Yang kita isi adalah nomor jembatan, lalu nama jembatan, dan koordinat, lalu ada juga lokasi dari flyover itu sendiri. Dan untuk waktu tanggal pemeriksaan dilakukan pada 9 April tahun 2021 dengan nama pemeriksa yaitu CV Pijar Mulya Wasisa. Lalu di sini selanjutnya ada data inventarisasi yang mana diajukan pertanyaan apakah data inventarisasi betul, yaitu betul. Lalu ada pemeriksaan khusus yang mana apakah pemeriksaan khusus ini disarankan, yaitu tidak. Dan untuk tindakan darurat sendiri, apakah tindakan darurat disarankan, yaitu tidak. Karena pada jembatan atau flyover yang kami tinjau tidak mengalami banyak atau kerusakan yang berlebihan. Dan selanjutnya ini hasil dari pemeriksaan yang kami tinjau pada flyover Tol Kedung Mundu, yang mana kami tampilkan di sini untuk penilaian pada level 5 dan juga level 4. Adapun yang mengalami beberapa kerusakan pada flyover Tol Kedung Mundu ini, yang pertama ada dengan kode elemen 4.432 yang mana uraian tersebut adalah dinding tegak melengkung dengan kode kerusakan 201 hingga 206. Untuk kerusakan sendiri terdapat beton keropos pada abutmen 2, lalu ada beberapa retak pada dinding itu sendiri pada pilar 1, abutmen 1 dan abutmen 2, yang mana untuk nilai kondisi itu sendiri kami dapatkan 1. Sebelumnya kami menilai itu yang pertama adapun berpengaruhnya terhadap struktur, yaitu dengan kode S, kerusakan dengan kode R, lalu ada perkembangan dengan kode K, lalu untuk berpengaruhnya pada fungsi dengan kode F, dan juga untuk berpengaruhnya pada pengaruh jembatan itu sendiri dengan kode P. Lalu kami jumlahkan dengan nilai kondisi dari setiap kerusakan yang terjadi. Selanjutnya untuk kerusakan yang terjadi pada flyover ini, yaitu ada pada nomor kode elemen 4.621 dengan uraian tiang sandaran, yang mana pada kode kerusakan ini dari 301 hingga 308. Untuk kerusakan sendiri terjadi yaitu penurunan mutu cat dan atau galvanis dengan kerusakan pada bentang 1, bentang 2 pada strukturnya, berpengaruh pada struktur. Lalu ada kerusakan yaitu berkarat pada tiang sandaran itu sendiri, yang mana berpengaruh pada struktur juga, yaitu terjadi pada bentang 1 dan bentang 2. Maka karena banyak berpengaruh, pada level 4 kami nilai 1 pada struktur. Selanjutnya yaitu kerusakan juga terjadi pada nomor kode elemen 4.623 dengan uraian yaitu penunjang sandaran, dengan kode kerusakan yaitu nomor kode 301 penurunan mutu cat dan juga galvanis, dan juga 302 dengan kerusakan yaitu berkarat pada bentang 1 dan bentang 2 yang berpengaruh pada struktur seperti halnya tiang sandaran. Selanjutnya yaitu di sini ada juga beberapa kerusakan pada kode elemen 4.712 dengan uraian yaitu marka jalan, yang mana kerusakan itu sendiri terjadi
adanya kerusakan atau hilangnya batas-batas ukuran dengan kode kerusakan yaitu 901, yaitu terjadi pada bentang 1 dan bentang 2 yang mana berpengaruh pada struktur karena hilang pada markanya itu sendiri. Lalu pada perkembangan karena sudah tidak ada, dan juga berpengaruh apabila terdapat bagi pengendara. Maka pada level 4 kami nilai 1 pada struktur, lalu perkembangan dan juga pengaruh, dan nilai kondisi yaitu 3. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu penutup. Itu ada kesimpulan. Yang pertama, terdapat beberapa kerusakan minor pada elemen jembatan seperti beton kropos, beton retak, penurunan mutu cat dan atau galvanis, serta karat pada tiang sandaran, dan juga kerusakan atau hilangnya batas-batas ukuran pada komponen marka jalan. Meskipun terdapat beberapa kerusakan tersebut, jembatan tersebut masih dikategorikan layak karena kebanyakan bernilai kondisi 0. Selanjutnya yaitu saran. Untuk menjaga kondisi jembatan agar tetap terjaga dan sesuai dengan umur perencanaan, maka kami sarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin seperti pengecatan marka jalan dan juga pemeliharaan berkala. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan yang lain kalau mau ngomentari atau ngasih pertanyaan ke grup 3 ya, silakan. Iya, Pak. Baik, ada Kang Iqmal, mangga Kang. Silakan. Pakai raise hand itu. Iya Pak, raise hand. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Ambar serta teman-teman yang lain. Mohon maaf mungkin tadi di awal sinyal saya keganggu. Jadi mungkin mohon dijelaskan kembali mengapa kelompok 3 mengambil objek jembatan ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Iqmal. Untuk pertanyaannya langsung dijawab atau boleh ditampung? Langsung aja ya. Oh ya Pak. Halo, silakan di respon. Baik Pak. Kalau misalkan yang bisa yang anggota yang lain kalau ada gangguan terhadap sinyalnya ya. Ya Pak. Mungkin nanti ditambahkan lagi oleh teman-teman yang lain untuk dari kami pengapa memilih FO ini. Kebetulan untuk mencari data flyover kan agak susah apabila mencari secara online, maka ini salah satu flyover yang kami temukan pertama. Kemudian juga ini flyover ini kan udah berusia cukup lama, itu dari 2015, berarti udah hampir 8 tahun mungkin ya. Nah, maka dari kami juga merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Seperti itu mungkin Kang Iqmal, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan dulu atau tidak? Berarti faktor utamanya karena usia flyover gitu ya? Ya, betul Kang. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Kang Iqmal. Untuk barangkali ada yang ingin bertanya kembali atau memberikan tanggapan? Terus silakan yang lain. Dipersilakan Muhammad Aliansyah. Ya, untuk kelompok 3 izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansyah. Pada kelompok 3, bagaimana cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, Aliansyah tadi boleh dikurangi sedikit, tadi agak koneksi. Ya, jadi bagaimana kelompok 3 untuk mengumpulkan setiap data-data dan direkap ke formulirnya dan merekap formulir pemeriksaannya. Oh ya, terkait teknik pengumpulan datanya gitu. Ya betul Pak.
Artinya kan tadi sudah dijelaskan oleh Cindy atau siapa tadi? Louis ya. Nah, artinya barangkali bisa diperjelas Cindy atau Louis gitu. Halo, tadi apa Cindy atau Baik. Silakan Baik, aja. Pak. Secara Izin. singkat aja. Siap, Karena Pak. kan arahnya ini saudara ini kan apa namanya menggunakan data sekunder lah ya. Nah, bagaimana barangkali Muhammad Liansah menanyakan hal tersebut. Silakan. Baik, Pak. Untuk pengambilan data yang kami lakukan yaitu kami mendapatkan mencari data dengan data sekunder yaitu dari internet, beberapa referensi yang paling utama dari website Simoja Semarang, yang mana di situ ada website dan terdapat beberapa hasil dari pemeriksaan jabatan-jabatan atau dan juga flyover yang terdapat di Semarang. Dan juga untuk penilaian yang kami lakukan di sini kami mencocokkan dari formulir itu sendiri, lalu kami melihat street view atau tampak langsung dari Google Earth yang mana pada lokasi jembatan atau flyover tersebut. Demikian, Pak. Pertanyaan saya sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Luis. Ya, ada lagi yang raise ini siapa nih? Ya, Afif baik, Pak. sama ada ya, Dali, Afif. Ada ya. Adi juga. Angga mungkin Ya, dari silakan. Kang Dali dulu nih yang paling atas resennya. Yuk, silakan Dali. Halo Dali, kalau nggak ada Halo, mungkin Dali. ke Kang Afif dulu aja kalau gitu. Angga, Kang Afif. Ayo. Oke, halo, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Tadi mungkin menyambung dari pertanyaan dari Kang Iqmal ya, mengenai alasan memilih jembatan ini. Tadi jawabannya adalah karena umur yang sudah tua. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai pemeriksaan, ada 3 jenis pemeriksaan tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu tadi ada inventarisasi, kemudian ada ada pemeriksaan rutin, yang terakhir tadi pemeriksaan detail, ya betul? Iya, betul. Nah, pengen nanya kenapa kalian memilih 3 pemeriksaan ini kayak gitu? Apakah pemeriksaannya tidak dipilih salah satu saja begitu? Terima kasih. Ya, silakan direspon dari yang lain gitu. Yuk, silakan grup 3. Halo. Ya baik Pak, izin menjawab untuk Kang Afif. Mungkin nanti ditambahkan juga ya dari teman-teman yang lain apabila ada kekurangan. Alasan kenapa kami gitu ya memilih 3-tiganya, kenapa nggak satu aja? Kebetulan yang kami itu kan dapat datanya itu juga langsung 3 itu. Kemudian juga usia jembatannya udah agak tua, jadi mungkin memang lebih baik dilakukan 3 sekaligus gitu, nggak hanya inventarisasi saja. Soalnya kan kalau inventarisasi cuma ngedata aja kondisi existing jembatannya gitu. Sedangkan kan kalau kita lakukan pemeriksaan rutin sama detail, jadi kita bisa tahu apakah dari data tersebut tuh perlu nggak sih kita lakuin pemeliharaan atau enggak. Itu mungkin dari saya. Sudah terjawab sama siapa tadi yang nanya? Ahmad Afif, Pak. Ahmad Afif. Oke, Afif. Mungkin sedikit aja Pak tambahan. Ya, silakan. Kan itu seharusnya kan kalau menurut saya kan pemeriksaan rutin itu posisinya ada di bawah pemeriksaan detail kan. Seharusnya kan pemeriksaan detail itu bisa mencakup secara keseluruhan apa-apa aja yang perlu dibutuhkan gitu. Ya, gimana? Ada yang mau menanggapi dari grup yang 3 yang lain? Terkait respon dari Afif. Halo. Yuk, halo. Ya mungkin Pak, izin menanggapi kembali. Ya, jangan saudara sendiri, yang lain ya. Oh ya Pak. Ada Cindy, ada Novandi, ada siapa tadi. Biar ada komunikasi yang baik. Yap, jangan saudara aja.
Setidaknya kan saudara buat tugas itu secara berkelompok sehingga pengertian-pengertian itu ya saudara ini kan apa namanya diketahui oleh satu kelompok itu semuanya. Yep. Halo? Ya silakan Rizky kalau mau itu dijawab ya Pak. Ya silakan. Mungkin kenapa apa tadi ya kata Kak Afif, kenapa nggak detail aja gitu ya? Ya, karena detail sebenarnya udah mencakup juga ke rutin. Sebenarnya bisa aja gitu detail juga detail aja gitu. Cuman dari kami itu kebetulan untuk data sekundernya itu dapat tiga pemeriksaan tersebut gitu. Jadi kami cantumkan aja semuanya gitu, tiga-tiganya. Walaupun memang mungkin detail juga udah cukup gitu ya. Mungkin seperti itu. Dari saya boleh izin menambahkan, Pak? Teh. Ya. Untuk tadi kenapa kan pertanyaannya detail saja cukup, sedangkan pemeriksaan rutin kami lakukan. Untuk dari pemeriksaan rutin ini sendiri kan tujuannya untuk mengetahui apakah harus dilaksanakan tindakan darurat atau perbaikan untuk memelihara jembatan supaya si jembatan itu dalam kondisi aman atau layak. Sedangkan kalau dari detail sendiri itu tetap untuk pemeriksaan detail jembatan ini sendiri lebih mengetahui kondisi jembatan secara detail, di mana elemen secara akurat guna ini mempersiapkan strategi penanganan ke depannya, Pak. Mungkin dari saya cukup. Mungkin dari Kang Afif ada tanggapan lain atau cukup? Dari saya cukup. Mungkin memang kalau misalkan ada 3 data jadi lebih lengkap aja gitu ya datanya. Ya, betul Kang. Ya, siap. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Mungkin ada Kang Adi Kurniawan, Mangga? Ya sebentar, sebelum Adi Kurniawan. Memang kalau pemeriksaan kan secara berjenjang. Karena ini sudah lama, ya kemudian ada 3 data ya untuk ke detailnya ya base-nya dari base data sebelumnya kan gitu. Iya Pak. Nah, setidaknya ya penyajian artinya penyajian datanya, penyajian laporannya bisa 3-tiganya atau bisa langsung ke detail seperti itu. Karena kalau untuk artinya bahwa yang saudara dapatkan kan tiga data sekunder itu ya. Iya Pak, betul. Nah, ya memang itu bisa dibuat secara historis lah itu. Ada inventaris, ada ini dan seterusnya. Yo. Iya Pak. Ya. Yo, ada lagi Adi Kurniawan. Mangga Kang Adi. Baik, terima kasih. Suara saya masuk ya, Kang? Masuk, Kang. Baik. Terima kasih Pak Ambar atas kesempatannya dan teman-teman kelompok 3. Ini yang mau saya tanyakan terkait dengan nilai kondisinya sampai 3 ya. Nilai kondisi 3 itu kan deskripsinya itu terkait dengan kerusakan yang secara terstruktur diperlukan tindakan secepatnya. Komponen utama jembatan sudah menunjukkan gejala yang berbahaya. Nah itu yang 3 itu tadi tentang apa? Marka ya Kang ya? Nah ya, saya betul, minta tolong dijelaskan latar belakang kok kenapa bisa timbul nilai kondisi 3. Terima kasih. Siap, sama-sama Kang. Mungkin ya. Dari ini sambil ditampilin juga deh, punten, buat tadi penilaiannya. Ya, mungkin dari saya terlebih dahulu ya izin menjelaskan ke Kang Adi kenapa ini nilainya 3 gitu ya. Yang pertama kan penilaian itu ada terkait dengan struktur gitu ya atau S.
yang mana di situ berbahaya atau tidak. Nah, dari kami mengapa menyimpulkan satu yang artinya berbahaya, karena kan ini kebetulan marka jalan di daerah ini tuh udah benar-benar emang pudar gitu ya. Terus juga apalagi kalau malam hari bahaya, jadi kami menyimpulkan di sini satu bahaya. Kemudian terkait dengan perkembangan atau luas daripada kerusakannya ini tuh kalau kami lihat secara sekilas melalui Google Street View tuh udah lebih dari 50%, makanya kami menyimpulkan di sini angkanya 1. Kemudian yang terakhir dari pengaruh apakah ini dipengaruhi dari elemen lain, kami menyimpulkan 1 dipengaruhi oleh elemen lain, misalnya dari cuaca atau dari kendaraan yang melintas dan juga dari kondisi aspalnya. Maka kami menambahkan ketiga nilai kondisi tersebut sehingga didapatkan nilai kondisi 3, yang mana kan harus segera dilakukan penanganan gitu ya, untuk biar optimal lagi kondisi jembatannya. Nah, yang kami sarankan itu tadi bisa dengan pengecetan kembali marka, begitu Kang. Mungkin dari Kang Adi ada tanggapan? Oke, terima kasih. Izin saya tanggapi, masih boleh Pak Ambar ya? Masih ada? Oh, silakan aja biar ada komunikasi saling melengkapi ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya setuju untuk komponen penilaian S, struktur dan perkembangan. Memang betul itu, saya lihat tadi gambarnya juga sudah lebih dari 50%. Yang saya jadi pertanyaan itu yang pengaruh ya, faktor pengaruh. Nah, ini kan narasinya mempengaruhi ya, bukan dipengaruhi. Kalau mempengaruhi elemen lain, artinya kerusakan tersebut mempengaruhi elemen lain. Misalkan kerusakannya pada bearing pad, berarti itu akan mempengaruhi kualitas dari struktur pier head-nya, kualitas dari struktur abutment atau headwall, termasuk ke gelagar atau girdernya. Nah, itu kan mempengaruhi elemen lain ya. Kalau marka ini mempengaruhi pengendara mungkin kan itu ya, bukan elemen struktur jembatannya. Nah, mungkin itu bisa ada penjelasan atau seperti apalah. Kalau pemahaman saya seperti itu sih, karena narasi yang ada di penjelasan-penjelasan di beberapa referensi ya, kalau P itu mempengaruhi elemen lain. Kalau dipengaruhi cuaca kan bukan elemen jembatan ya. Nah gitu. Mungkin tanggapan seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Ya. Keterkaitan dengan pengaruh dan mempengaruhi ya seperti apa yang dikatakan oleh Adi Kurniawan tadi. Jadi bearing pad berpengaruh terhadap abutment, kemudian diafragma terkait dengan girdernya. Kalau diafragma yang ke sana ini kan penurunan dari girdernya tidak seragam seperti itu. Ya nggak apa-apa, untuk kesempurnaan dari saudara berpresentasi menerjemahkan pedoman dari PUPR seperti itu. Yuk, ada lagi yang lain? Sebelumnya terima kasih pada Kang Adi. Mungkin kami salah pemahaman karena dipengaruhi oleh elemen. Itu awalnya kami bingung, elemen itu kan bisa kami mikirnya bisa dari cuaca atau usia atau apa gitu Kang. Mungkin elemen juga terpengaruh pada kendaraan yang melintas, jadi terdapat aus pada marka itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih atas sarannya. Ya, nanti tolong di grup 3 tolong disempurnakan masukan-masukan dari teman-teman saudara seperti itu. Ya, ada lagi? Baik, Pak. Kalau tidak ada, ini sudah lebih dari 20 menit ya. Nah, tolong yang sudah presentasi, kemudian laporannya sama bahan presentasinya dikirim ke grup ya. Baik Pak. Ya udah. Sebelum saya akhiri yang grup 3, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Nggak ada? Dari saya cukup Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas grup 3 yang telah mempresentasikan tugas PJJ-nya, khususnya untuk yang jembatan. Nah, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita
Selanjutnya untuk K3 ya sekarang grup 6 ya. Silakan. Grup 6 siapa aja? Halo. Ya Pak. Ya. Ada. Silakan grup 6. Bentar. Halo. Iya Pak. Ya, halo Pak. Ya, grup 6 siapa aja? Silakan ya presentasikan ya. Tadi grup 3 langsung di-share ke PJ ini ya, ke grup PJJ ya. Baik Pak. Iya Pak, siap Pak. Ya. Silakan grup 6. Baik, langsung mulai aja Pak. Iya ya silakan. Baik. Nanti presentasinya ini ya, apa namanya? Bergantian. Ini 14.39 atau 14.40 ya. Jangan apa namanya lebih dari 15 menit ya. Baik Pak. Ya, biar nanti ada diskusinya agak panjang seperti tadi. Yuk, silakan. Baik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pemeliharaan jalan jembatan Citarum, yang dimana untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Ali Muhammad Reza, lalu ada Andar Irianto, lalu Fakhrul Razi, dan ada Hilda Putri, dan juga ada saya sendiri Nabi Rizky Diyuda sebagai moderator. Selanjutnya, untuk pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu dari pendahuluan terlebih dahulu. Next. Nah, untuk jembatan sendiri merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan jalan kereta api, waduk, dan lain-lain. Dan laporan ini bertujuan untuk melakukan penilaian kondisi jembatan Citarum di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Untuk pemeriksaan jembatan ini sendiri menggunakan sistem BMS atau Bridge Management System, dan juga sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Bina Marga yang bertujuan untuk membuat rencana kegiatan jembatan, pelaksanaan, dan juga pemantauan berdasarkan kebijaksanaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang dimana berdasarkan UU nomor 38 tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional merupakan atau mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Dan selanjutnya di sini ada klasifikasi jembatan yang dimana yang pertama menurut material yang digunakan itu dibagi menjadi 6, yaitu ada jembatan baja, jembatan beton, kayu, komposit, bambu, dan juga jembatan pasangan batu. Lalu untuk menurut fungsinya sendiri, maaf slide-nya tertutup ya. Slide-nya masih ketutup kali, maaf. Oh ya. Nah, selanjutnya untuk menurut fungsinya sendiri ada jembatan jalan raya, jembatan kereta api, dan juga jembatan penyeberangan. Lalu untuk komponen jembatan untuk struktur atas itu ada galagar induk, diafragma, lantai jembatan, perletakan, dan juga plat injak. Lalu yang selanjutnya untuk komponen jembatan ada struktur bawah jembatan, yaitu ada pondasi dangkal, pondasi dalam, abutmen, dan juga pilar. Akan dilanjutkan oleh Kang Andar. Yuk. Pemeriksaan jembatan bertujuan untuk meyakinkan bahwa jembatan masih berfungsi secara aman dan perlunya diadakan suatu tindakan tertentu guna pemeliharaan dan perbaikan secara berkala. Jenis pemeriksaannya yaitu pemeriksaan inventarisasi, pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus. Next. Untuk pemeriksaan inventarisasi yaitu pengumpulan data dasar, data administrasi, geometrik, material, dan data-data tambahan lainnya pada setiap jembatan.
termasuk lokasi jembatan, panjang bentang, dan jenis konstruksi untuk setiap bentang. Selanjutnya ada pemeriksaan detail. Pemeriksaan ini paling sedikit dilakukan 5 tahun sekali atau tergantung pada kondisi jembatan. Untuk penilaian jembatan ini ada suatu hierarki dengan level yang tertinggi yaitu level 1 dan level terendah yaitu level 5. Terus ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun sekali. Pemeriksaan ini untuk mengevaluasi apakah harus dilaksanakan tindakan darurat atau perbaikan untuk pemeliharaan jembatan supaya tetap dalam kondisi aman dan layak. Terus ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini dilakukan oleh seorang ahli pemeriksa. Dilakukan karena kurangnya data atau pengalaman atau keahlian untuk menentukan kondisi jembatan. Selanjutnya ini yang kita kerjakan untuk menginventarisasi suatu jembatan. Yang pertama ada studi literatur panduan pemeriksaan jembatan. Yang kedua menentukan jembatan yang akan ditinjau. Yang ketiga survei lapangan. Yang pertama menginventarisasi jembatan, pemeriksaan data jembatan, pemeriksaan rutin jembatan, terus pemeriksaan tulis jembatan. Setelah itu pengumpulan data hasil survei dan penentuan jenis pemeliharaan. Untuk kelompok 6, tinjauan jembatannya yaitu jembatan Citarum yang berada di daerah Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Konstruksi ini menggunakan rangka baja tipe Warren Truss. Selanjutnya akan ditampilkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada lokasi jembatan. Nah, nama jembatannya ini Jembatan Citarum. Lokasinya di Jalan Terusan Bojong Soang nomor 23, Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk panjang jembatannya sendiri itu 52,8 meter. Ini ada dokumentasi survei jembatan, mulai dari papan nama, tampak masuk, tampak keluar, tampak kanan, tampak kiri, dan kondisi bawah jembatan. Lalu ada abutmen 1, abutmen 2, gelagar memanjang dan melintang, ada pipa drainase, biring, dan trotoar. Lalu dilanjut dengan expansion join, ada perkerasan, lalu ada batang diagonal, bracing, sambungan, lantai jembatan, lalu ada sandaran dan juga saluran drainase. Nah, untuk inventarisasi jembatannya sendiri, ini ada data administrasi jembatan. Untuk nomornya sendiri bisa dilihat, nama jembatannya Jembatan Citarum, terletak di Kabupaten Bandung, di lokasi Jalan Terusan Bojong Soang. Koordinatnya bisa dilihat sendiri, dan untuk tanggal pemeriksaannya di tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Untuk panjangnya 52,8 meter. Untuk struktur atasnya menggunakan baja atau Warren Truss. Sudut miringnya 0 derajat, kelas jembatan 2 yang melintasi sungai. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada data struktur utama jembatan. Untuk panjang bentangnya itu 52,8 meter, lebar lantai kendaraannya 5 meter, lebar trotoar 0,9 meter, luas trotoarnya 20 cm, dan tipe bangunan atasnya adalah rangka, sistem rangka. Lalu yang ketiga ada jenis komponen, material, dan nilai kondisinya. Untuk struktur bangunan atas itu tipenya rangka, bahannya dari baja asal Indonesia, dan nilai kondisinya 0, yaitu atau jembatan dalam kondisi baik tetap tanpa kerusakan. Untuk lantainya bahannya dari beton bertulang dan lapis permukaannya itu menggunakan aspal. Lalu nilai kondisinya juga 0, yang berarti jembatan dalam kondisi baik dan tanpa kerusakan. Lalu untuk sandaran menggunakan bahan lain-lain, nilai kondisinya 0. Lalu untuk pondasi tipenya itu yang pancang, bahannya beton bertulang, nilai kondisinya 1 atau mengalami kerusakan kecil. Lalu ada kepala jembatan, tipenya cap,
bahannya itu bertulang dan nilai kondisinya itu 1. Berikut adalah penilaian jembatannya pada formulir pendataan jembatan, dapat dilihat pada slide-nya. Lalu berikut adalah data form lanjutannya, itu ada keterangan tambahan berupa batasan fungsional, arus lalu lintasnya, jalan alternatif dan jalan memutar, dan serta data banjir terbesarnya. Lalu berikut adalah ada matriks untuk pemeriksaan detail jembatan. Pertama itu ada kode elemennya 4.463 dengan kode kerusakan 301 atau penurunan mutu cat. Gambarnya dapat dilihat di PowerPoint-nya. Lalu nomor 2 ada batang tepi kode elemen dari batang tepi atas itu 4,461 dengan kerusakan yang sama, yaitu penurunan mutu cat. Yang ketiga ada batang tepi bawah, kerusakannya juga sama, penurunan mutu cat. Lalu ada diafragma, kerusakannya itu karat. Lalu yang selanjutnya ada pipa cucuran, kerusakannya itu pipa cucuran tersumbat dengan nilai kondisi 1. Lalu ada kode elemen di pipa cucuran juga dengan kerusakan elemen hilang atau tidak ada dengan nilai 1. Lalu expansion join baja, kerusakan akibat terisinya sambungan dengan nilai kondisi 3. Lalu marka jalan, yaitu kerusakan atau hilangnya batas-batas ukuran dengan nilai kondisi 1. Ya, selanjutnya merupakan pemeriksaan detail jembatan. Yang berikut merupakan hasil form dari pemeriksaan detail jembatan sebagai berikut, yang dimana data yang berisikan mengenai nomor jembatan, data nama jembatan, lokasi jembatan, tanggal pemeriksaan, lalu nama inspektur dan NIP, serta data inventarisasi. Apakah data inventarisasi betul? Ya, betul. Terus, apakah tindakan darurat disarankan? Ya. Untuk elemen-elemen yang memerlukan tindakan darurat, yaitu terdapat pada elemen expansion join yang berada di lokasi abutment 1 dan abutment 2. Alasannya karena kerusakan akibat terisi sambungan dan memerlukan tindakan secara cepat dan memiliki nilai nilai kondisinya yaitu 3. Selanjutnya merupakan ada pemeriksaan rutin jembatan yang berisikan uraiannya ada getaran dan penjelasannya mengenai amati jembatan sewaktu terdapat lalu lintas untuk melihat apakah terdapat letusan atau getaran yang berlebih. Dan hasil pengamatannya tersebut ada getaran yang cukup lumayan berlebih. Kemudian kondisi elemen atau fungsi. Periksakan apakah ada elemen rangka yang rusak, hilang, berubah bentuk, atau karat atau lapuk, dan perkiraan pengaruhnya. Dan hasilnya itu ada pada diafragma, yaitu yang diafragma yang berkarat. Selanjutnya pada lapis permukaan. Periksa dan amati kualitas lapis permukaan lantai, terutama pada siar muai antara dinding kepala jembatan dan lantai, supaya dapat diketahui kerusakan apa yang mempunyai pengaruh yang berlebih atau yang membatasi arus lalu lintas. Hasilnya itu ada karena siar muai tersebut tersumbat oleh aspal. Selanjutnya ada pada drainase, itu periksa saluran air pada permukaan lantai dan jalan pendekat, termasuk tanaman serta sampah yang mungkin mengakibatkan pengumpulan air. Apakah ada yang tersumbat? Jawabannya ada. Selanjutnya pada pemeriksaan siar muai itu adalah periksa siar muai dan karetnya. Apakah ada yang menghambat pergerakan? Yaitu ada. Keterangannya itu elastomer sudah terkikis dan bagian expansion joint tersumbat oleh aspal. Terus pada sandaran ini memeriksa apakah sandaran itu berkarat atau ada yang longgar ataupun hilang. Jawabannya tidak. Kemudian pada perlengkapan, yaitu periksa apakah ada perlengkapan jembatan seperti rambu-rambu, utilitas, dan catat apabila ada perlengkapan yang dibutuhkan. Jawabannya itu tidak. Terus pada timbunan, apakah ada penurunan atau settlement di tanah timbunan, yaitu hasilnya itu tidak ada. Selanjutnya pada daerah sungai,
apakah ada gerusan di sekitar tanah timbunan kepala jembatan? Itu hasilnya tidak ada. Terus pada fondasi, periksa tiang pancang atau sumuran, apakah pengaratan, retak, atau penurunan? Hasilnya itu tidak, karena fondasinya tidak terlihat. Dan pada bangunan bawah itu tidak ada retak dalam dinding, beton, dan sayap. Kemudian pada kolom, periksa apakah terdapat indikasi terjadinya karat atau pelapukan pada kolom. Jawabannya tidak. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang pada pemeriksaan rutin. Apakah ada penumpukan puing atau rintangan di sungai? Jawabannya tidak ada. Terus apakah ada penumpukan kotoran pada elemen jembatan? Ya, ada. Terutama pada rangka utamanya, yaitu terdapat tumpukan sampah. Kemudian, apakah ada tumbuhan liar? Yaitu jawabannya iya, ada. Terdapat tumbuhan liar pada permukaan jalan. Apakah pipa cucuran di lantai ada yang tersumbat? Jawabannya iya. Dan seterusnya ini hasilnya. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Pada pemeriksaan yang dilakukan dengan memakai pedoman BMS, Jembatan Citarum dengan nomor jembatan 2204802221 merupakan jembatan bertipe lintasan sungai yang terdiri dari satu bentang dengan tipe struktur atas, yaitu tipe rangka baja. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 52,8 meter. Secara keseluruhan ditemukan kerusakan-kerusakan minor saja. Namun, yang minor ini dapat berubah menjadi mayor apabila tidak segera diperbaiki. Dan yang menjadi perhatian khusus yaitu pada bagian expansion joint, dikarenakan sudah lumayan parah kerusakannya. Terus dan selanjutnya itu saran, berdasarkan kesimpulan di atas, pada bagian expansion joint harus dilakukan tindakan darurat segera mungkin karena dikhawatirkan menjadi lebih parah lagi. Serta untuk elemen-elemen lainnya, walaupun dalam kondisi yang baik, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala agar jembatan tersebut dalam kondisi yang baik. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Halo. Silakan untuk Kang. Ya, maaf tadi ada perlu sebentar. Ya, silakan yang lain kalau mau ditanyakan atau ada komentar atau saran. Ya, Muhammad Iqmal, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya lihat di pemeriksaan detail ya, Kang Nabil, itu kelompok Anda kalau tidak salah tidak memasuki penilaian di level 5 ya. Nah itu landasannya mengapa? Karena kalau dari yang saya pahami di pedoman itu untuk penilaian detail harus dinilai dari elemen paling terkecil, yaitu di level 5. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kang Iqmal. Akan kami jawab sebentar. Kelompok 6, silakan direspon. Kenapa di level 5 tidak dicantumkan gitu? Halo. Halo. Izin menjawab Pak dan Kang Iqbal, karena karena tidak menggunakan tidak mengecek level 5-nya itu karena kami melihat secara keseluruhannya dulu gitu Kak. Dan dilihat dari secara keseluruhan
bahwa level 3 dan level 4 itu sudah cukup, Kang, menurut kami. Dari level 4 dan 3. Baik, mungkin karena ini juga kali ya, karena jembatan di atas sungai mungkin ya agak agak terhambat susah juga mungkin ya untuk penilaian di level 5-nya begitu ya. Iya, Kang. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kang Aldi. Yang lain ada? Yang pasien berapa orang ya? Ya, Adi Kurniawan, silakan. Sama Ahmad Afif. Baik, terima kasih. Izin bertanya nih yang kelompok 6 ya. Tadi dalam pemeriksaan detail, rutin ya, itu ada getaran dan lendutan berlebih. Nah, kan ada indikator adanya dari referensi yang sudah teman-teman dapatkan, kenapa kok bisa ada ya gitu? Apakah ada alat ukurnya atau ada indikator-indikator lain yang bisa menentukan ada? Ya, makasih. Direspon kenapa indikator berlebihnya seperti apa? Barangkali kalau saudara mengamati secara langsung mungkin bisa ada secara tidak diukur dengan suatu alat, tapi ada visual dengan ada rasa bergetar gitu, mungkin silakan. Ya. Izin menjawab Kang Adi. Ya. Jadi apa kami menyebutkan ada itu karena ketika kami berada di atas jembatannya itu begitu terasa getarannya, tetapi khusus untuk truk yang kapasitas besar gitu, seperti truk fuso dan semacamnya. Nah, itu tuh getarannya lumayan kerasa ketika kami di atas jembatan, dan ketika kami amati dari pinggir juga terlihat jembatannya itu bergoyang gitu ke atas ke bawah, walaupun hanya kelihatan agak sedikit sih. Cuman untuk yang di atas jembatan itu kerasa banget menurut kami. Seperti itu, Kang. Ya, jadi indikatornya kan penilaiannya berdasarkan feel ya. Dari data sekunder nggak ada mungkin ya? Dari data yang didapatkan. Karena sebetulnya kalau lendutan itu ya kita bisa tempatkan settlement plate atau tempatkan elevasi-elevasi pinjaman, dipantau beberapa hari, beberapa minggu, dan lain-lain untuk kontrol lendutan. Apakah terjadi penurunan atau memang itu terjadi karena elastisitas si jembatannya. Ya gitu aja sih. Ya mungkin kalau memang ada data yang kuantitatif, ada angkanya, bisa secara teknis gitu, itu lebih baik. Karena kalau secara feeling, perasaan itu kan semua orang beda-beda ya. Gitu. Kalau yang lagi pusing, diem di jembatan itu mungkin lebih getar gitu. Subjektif gitu, ya, Bang. Ya, subjektif, betul. Makasih ya tanggapannya. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Adi Kurniawan. Ini jembatannya dari apa? Rangka baja atau freestyle girder? Halo? Rangka baja, Pak. Sebenarnya kalau rangka baja nggak boleh ada getaran, karena dia harus kaku kan di situ. Kecuali kalau jembatannya prategang, nah di situ ada proses vibrasi ya, karena begitu tidak ada beban yang lewat situ maka dia ada chamber ke atas begitu, dan kalau ada beban yang lewat dia akan chambernya akan turun. Vibrasi itulah yang itu bukan lendutan ya. Kalau dia melendut artinya dia tidak akan balik lagi. Nah ini yang grup berapa tadi? Grup 6 ada proses lendutannya, artinya bahwa secara kasat mata itu melengkung atau tidak. Halo grup 6. Izin menjawab, Pak.
Untuk yang kami amati dari samping jembatan itu terdapat chamber, memang agak ke atas jembatannya itu. Cuman untuk ketika ada beban tuh nggak sampai ke bawah gitu Pak, balik lagi ke atas seperti itu Pak. Kalau jembatan rangka baja kan tidak boleh, kalau di dalam pemasangan memang harus ada chamber ke atas. Ada berapa ya, ada lawan baliknya, tapi begitu sudah operasional ya dia tidak boleh ada getaran di situ. Nah ini barangkali ada ada baut yang kurang, yang kendor kali ya, karena kan ada bahaya fatigue yang beban lalu lintas itu yang menyebabkan adanya bisa pasang tekan untuk di jembatan rangka baja seperti itu. Oh ya nggak apa-apa ya. Jadi artinya informasi dari teman saudara di Kurniawan ini, kalau memang ada data yang kuantitatifnya ya terkait dengan angkanya, bisa bisa saudara sampaikan di situ. Nah kalau memang ada getaran, itu salah satu ciri dari adanya simbol beam ya, di situ ada sendi roll sebelah kiri dan kanan, karena kalau menerus itu tidak mungkin ada suatu getaran seperti itu. Yuk, ada yang itu, ada Ahmad Afif, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mungkin menyambung dari pertanyaan Kang Iqmal lagi ya, yang tadi mengenai kenapa tidak dinilai secara atau dari level 5. Saran aja sekalian nambahin, mungkin kalau misalkan penilaian secara keseluruhan mengenai satu jembatan itu tidak apa-apa, misalkan kita menilai hanya dari level 4 saja. Tapi saran saya kalau kan tetap harus ada level 5-nya seharusnya, karena ini kan terkait mengenai pemeliharaannya nanti. Jadi ketika kita sudah melengkapi data kerusakan berdasarkan atau ditinjau dari level 5, jadi untuk untuk pemeliharaan atau tindakan daruratnya nanti tentunya akan lebih mudah dan lebih tercatat begitu. Agar enggak, kalau ketika terjadi dilakukan perbaikan tidak harus cari-cari lagi karena sudah tercatat sebelumnya di pemeriksaan detail seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi baik, grup 6 tolong tambahkan untuk laporannya nanti terkait dengan masukan dari Adi Kurniawan sama berarti Afif ya. Baik. Yuk, ada lagi dari yang lain? Yuk. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, grup 6 presentasi grup 6 cukup sekian gitu. Terima kasih. Sekali lagi untuk laporannya, masukan laporan artinya gini, baik grup yang tadi grup 3 sama grup 6 ada masukan dari teman-teman saudara, itu tolong disempurnakan di laporannya, tapi bahan presentasinya saudara kirimkan hari ini ya. Baik, itu grup 6, 3 dan 6. Kemudian kita ke nomor ganjil gitu. Ya, grup 1. Yuk, silakan grup 1. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen Pak. Oh ya, silakan. Ya, silakan grup 1. Grupnya sama Dali ini. Iya, Pak. Ya, silakan Dali. Sudah tampil ya, Pak? Teman-teman. Ya, silakan. Sudah. Baik, terima kasih. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ambar selaku dosen pengampu pengelolaan jalan dan jembatan. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil pemeriksaan jembatan kereta api di jalur Kalisat Banyuwangi, tepatnya di kilometer 23 plus 041. Di sini kami beranggotakan 5 personil, yaitu ada saya sendiri, Adi Kurniawan, Ainaya Sajida, Aldila Delvani, Dali Nurul, dan Subhan Mubarok. Selanjutnya ada outline dari presentasi yang akan kami sampaikan. Pertama, pendahuluan terkait dengan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Ainaya. Dipersilakan. Ada suaranya? Ada masuk. Oh iya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh jalur kereta api Kalisat Banyuwangi merupakan salah satu heritage yang ada di Indonesia, utamanya di wilayah Jawa Timur. Jalur kereta api ini membentang sepanjang kawasan pantai utara Jawa dan melewati beberapa stasiun besar yang cukup sibuk penumpang. Di antaranya stasiun Kalibaru, Rogojampi, Banyuwangi Kota, sampai ke stasiun Pelabuhan Ketapang, yang merupakan jalur integrasi antar moda transportasi. Jalur ini melewati beberapa sungai, lembah, bukit, sehingga membutuhkan konstruksi khusus seperti jembatan dan terowongan. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui tata cara pemeriksaan inventarisasi jembatan, pemeriksaan rutin maupun detail pada jembatan. Yang kedua, mengetahui kondisi jembatan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Yang ketiga, menentukan rekomendasi perbaikan atau peningkatan jembatan jika perlu dilakukan. Lalu ruang lingkup yang membatasi penelitian ini, yang pertama, jembatan yang akan ditinjau adalah jembatan KAI lintas Kalisat Banyuwangi kilometer 23 plus 041 yang berlokasi di Jember. Yang kedua, pemeriksaan jembatan yang dilakukan adalah pemeriksaan inventarisasi, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan detail. Yang ketiga, jembatan yang ditinjau merupakan jembatan tipe rangka beton bertulang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldila. Silakan. Baik, terima kasih Kang Adi. Di sini saya menjelaskan metode penelitian terlebih dahulu. Metode penelitian yang kami lakukan. Suaranya kurang keras Aldila. Apakah sudah terdengar Pak? Ya, kurang keras sedikit. Oh ya. Metode penelitian yang kami teliti ini berdasarkan Bridge Management System atau BMS dan PM nomor 31 tahun 2011 tentang standar dan tata cara pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Di sini ada flow chart tentang metode penelitiannya. Yang pertama itu menentukan lokasi tinjauan terlebih dahulu. Selanjutnya ada melakukan studi literatur. Selanjutnya melakukan persiapan, diantaranya persiapan alat dan bahan. Yang kedua persiapan formulir pemeriksaannya. Selanjutnya ada melakukan survei. Lalu ada pengumpulan data. Selanjutnya kita memperoleh data yang diantaranya yaitu data administrasi, data geometrik, dan ini ada data struktur utama dan aliran sungai. Selanjutnya data kerusakan jembatan. Nah, selanjutnya itu ada bila tidak kita mencukupi, kita kembali lagi melakukan surveinya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh pengolahan data. Nah, di sini ada pemeriksaan jembatan. Jenis pemeriksaan jembatan pertama adalah sistem informasi manajemen jembatan. Nah, pemeriksaan jembatan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jembatan masih aman berfungsi dan perlu dilakukan tindakan tertentu untuk pemeliharaan dan perbaikan secara berkala. Di sini ada beberapa jenis pemeriksaan.
Yang pertama ada pemeriksaan inventaris jembatan, kedua ada pemeriksaan rutin, ketiga pemeriksaan detail, dan terakhir ada pemeriksaan khusus. Di sini ada proses pemeriksaan jembatannya secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses sequence pemeriksaan jembatan, di mana dimulai dari sisi kiri KM kecil, turun ke bawah, memutar mengamati indikasi kerusakannya, lalu kita dari bawah itu naik ke atas meter kecil ke sisi kanan untuk berjalan di atas trotoar, lalu balik lagi ke bawah melalui sisi kanan jembatan dan turun ke bawah mengamati indikasi kerusakannya, lalu kita naik lagi ke kilometer besar sisi kirinya, selanjutnya itu ada penentuan arah X, Y, dan Z pada jembatannya. Itu di sini di mana kita akan mencatat lokasi komponen dan elemen yang digunakan untuk menandai komponen elemen yang rusak. Selanjutnya dijelaskan oleh Kang Subhan. Tes suaranya ada. Ada masuk. Yang selanjutnya ada pemeriksaan inventaris. Di sebelah kiri ada bagan alirnya. Yang pertama kita memeriksa dan mencatat data administrasi jembatan. Setelah itu kita mengelilingi jembatan seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Saudara Aldila. Lalu mencatat dan mengukur jenis lintasan dan data geometrik. Selanjutnya mengukur dan mencatat dimensi bentang. Lalu menentukan dan mencatat jenis material, sumber, dan kondisi dari komponen utama jembatan. Selanjutnya menentukan dan mencatat data pelengkap jembatan. Apakah hal tersebut dibutuhkan tindakan darurat? Jika tidak, ya selesai. Jika iya, dicatat. Oke, untuk lokasi jembatan ini berlokasi di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan lintas Kalisat Banyuwangi dari Stasiun Garahan ke Stasiun Marahan dengan nomor BH atau Bangunan Hikmat 118 dengan kilometer 23,041 km. Bisa di next. Lalu ada data struktur jembatan. Jembatan ini berpotongan dengan sungai kecil di bawah jembatannya. Jumlah lintasan ini adalah jalur tunggal atau single track. Jumlah bentang terdiri dari 3 bentang dengan panjang bentang yang pertama yaitu 7,1 meter. Lalu yang kedua 7,2 meter, lalu yang ketiga 7,1 meter. Jembatan beton ini dengan gelagar beton bertulang. Untuk komponen jembatannya bisa dilihat di tabel. Untuk konstruksi atasnya yang pertama ada gelagar beton. Untuk konstruksi atasnya yang pertama dengan menggunakan material beton. Terus jenis jembatannya gelagar beton bertulang dengan panjang bentang 7,1. Lalu yang kedua ada materialnya beton sama. Jenis jembatannya sama, cuman di sini perbedaannya panjangnya saja menjadi 7,2. Lalu ada struktur bawah atau abutmen. Yang pertama ada pondasinya. Yang pertama menggunakan material batu kali dengan tipe dinding dengan mantelingnya beton. Yang kedua dengan batu kali dinding dengan mantelingnya beton. Lalu ada pilarnya. Pilar memiliki material yang sama yaitu menggunakan batu kali, tipe dinding, dan dimanteling oleh beton. Lalu di sini ada formulir inventaris jembatan kereta api. Kebetulan kelompok kita mendapatkan data sekunder
dari Cutting yang bekerja sebagai pemeriksa rel kereta api di Jawa Tengah. Dan untuk formulirnya bisa dibaca, terdapat di layar. Mungkin next kan. Nah, ini untuk komponen penilaiannya. Terdapat panjang dari jembatan ini terdapat ada bentang atau span, ada material yang digunakan, ada jembatan beton, ada gelagar beton, ada jembatan baja, ada gelagar rasuk, ada rangka dinding, serta titik perletakannya. Mungkin detailnya bisa dilihat di layar. Next kan. Lalu ini ada konstruksi bawahnya, yaitu ada abutmen. Pada abutmen sendiri dibagi menjadi 4 poin ya. Ada nomor abutmen, ada material abutmen yang digunakan, ada tipe abutmen, ada mantelingnya menggunakan beton atau tidak. Lalu ada pilar. Itu sama, yang pertama ada nomor pilar, yang kedua material yang digunakan pada pilar, lalu tipe pilarnya seperti apa, lalu mantelingnya menggunakan beton atau tidak. Next. Lalu ada konstruksi pelindung kan? Kan ada konstruksi pelindung, yaitu ada pelindung arus, ada pengarah arus, ada pelindung longsoran. Kebetulan pada proyek ini tidak ada. Maaf, di jembatan ini tidak ada. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Dali. Dipersilakan Mas Dali.
Baik, terima kasih Mas Dali. Selanjutnya masuk ke poin penutup yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan berdasarkan data sekunder yang kami dapat, yaitu pemeriksaan inventaris jembatan dilakukan menggunakan pedoman BMS dan atau sistem manajemen jembatan. Kondisi jembatan kereta api Kalisat Banyuwangi ini tepatnya pada kilometer 23041 termasuk dalam kondisi rusak ringan di beberapa titik. Dan jembatan kereta api Kalisat Banyuwangi tepatnya pada kilometer 23041 termasuk dalam kategori rusak ringan sehingga diperlukan rehabilitasi atau penanganan untuk mencapai masa layan sampai dengan rencana. Dan hasil pemeriksaan inventaris dimasukkan ke dalam format inventarisasi jembatan yang sekarang ini dikolek oleh PT KAI. Kemudian saran yang kami ajukan adalah perlunya database existing jembatan yang ada di seluruh Indonesia, terutama jembatan KAI, untuk memudahkan dalam investigasi dan mengetahui sisa masa layan yang ada pada struktur jembatan tersebut. Dan perlu dilakukan pembersihan dan pemeliharaan secara berkala untuk semua jembatan KAI. Terima kasih. Berikut ada beberapa contoh, memang ini sedikit berbahaya yang mungkin tidak boleh ditiru atau harus diperbaiki saat proses pemeliharaan rutin dan perbaikan di jembatan-jembatan KAI di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, berikut yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Silahkan dari teman-teman apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Silakan untuk yang lain. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ngasih? Itu Andar Irianto, silakan. Silakan Kang Andar. Ya, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, itu kan tadi pada struktur fondasi itu adanya retak atau kerusakan, terus tadi dinilainya tidak, yaitu apa emang diamati atau gimana? Ya, langsung kami jawab ya, izin jawab dari kelompok 1. Dari data sekunder yang kami dapatkan itu memang tidak dicontreng, tidak ada kerusakan, karena kalaupun memang dicek agak sulit kan kalau pondasi ya. Jadi yang pengamatan yang bisa kami lakukan adalah struktur atas gitu. Dan memang dari referensi yang kami dapatkan tidak ada keterangan lebih lanjut terkait dengan kondisi existing dari struktur pondasi. Gimana? Cukup? Mungkin ini ditambahin aja di keterangannya, Kang Adi paling. Oh, oke, siap. Tidak terlihat gitu. Baik. Tidak diamati gitu. Tidak diamati. Oke, baik. Terima kasih Kang Andar sarannya. Ya, sarannya perlu dicatat ya, nanti disempurnakan di laporannya ya. Baik, Pak. Ya, silakan yang lain tadi ya, siapa yang raise tadi? Yuk. Ada lagi? Yang cewek-cewek kok nggak pada nanya ini, pada diam tiarap gitu. Yang ciwi-ciwi silahkan. Oh, ini ada Mas Iqmal, Pak. Yang nanya kok orangnya seputar itu aja terus ya. Yuk, silakan. Terima kasih Kang Adi dan Pak Ambar. Mungkin saya tadi tertarik di bagian ini Kang, yang pemeriksaan detail ada kerusakan di bagian dinding pembatas kalau tidak salah tadi. Mungkin menurut pengamatan kelompok Akang itu penyebab kerusakannya apa gitu ya? Karena kan mungkin berbeda ya penyebab utama dari flyover atau jembatan di atas air dengan jembatan kereta api ini. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman ada yang mau jawab dari teman-teman kelompok 1? Nanti saya tambahkan. Izin menjawab ya, Kang. Ya. Mungkin berdasarkan pengetahuan saya untuk struktur jembatan mungkinnya relatif sama ya.
untuk kerusakannya seperti pada strukturnya bisa karena oleh beban kereta yang terlalu sering melintas serta seringnya terkena hujan mungkin dari masuk ke dalam retakan-retakan kecil yang akan mengakibatkan menjadi retakan besar seiring berjalannya waktu. Mungkin sekian Kang, boleh ditambahin sama yang lain. Ya, teman-teman yang lain mencobakan yang lain di kelompok 1. Ya, silakan Teh Naya, Mas Dali, Mas Aldila. Oke, saya tambahkan mungkin sedikit Mas Iqmal ya. Jadi memang kalau di struktur jembatan kereta api ini pembatas sampingnya tidak menerus ke atas ya, karena tidak boleh ada orang di situ memang. Dan pembatas itu didesain memang setinggi itu untuk menahan balas atau kerikil-kerikil batuan yang jadi pemecah getaran di area rel. Nah, tantangannya di jembatan KA ini biasanya dinding penahannya itu tegak dan tidak disupport oleh sloping tanah. Jadi memang ini yang sering dicek karena memang dulu saya pernah ada 2 tahun yang lalu saya dapat proyek di Prabu Muli itu bersimpangan langsung dengan KAI rel kereta. Nah, saya mengamati memang kerusakan pada dinding-dinding itu sering terjadi dan kebetulan tampak di data sekunder yang kita dapatkan itu terdapat ada kerusakan retak di bagian permukaan dinding yang mungkin harus segera ditangani karena jika dibiarkan getaran saat kereta melintasi area tersebut itu kan tiap hari melintas kurang lebih di Kalisat Banyuwangi itu ada 14 kereta yang tiap hari melintas ke lokasi tersebut. Itu getaran-getaran itu akan menjadi pemicu membesarnya retakan yang sudah terjadi di titik tersebut. Itu Mas Iqmal. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup Pak terjawab. Ya, ada lagi yang lain? Yuk, Bang Alia, Firdayanti gitu. Ada Tiarap, Cindy. Yuk, yang lain ada lagi? Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Sepertinya cukup Pak. Yang ada. Oke, kalau sudah ada pertanyaan grup 1, terima kasih atas presentasinya. PPT-nya kirimkan langsung ya. Baik Pak. Baik. Ya. Nah, untuk 3 grup yang lain, saya kira ini waktunya udah sore gitu. Saya dilanjutkan hari Selasa. Kalau saya lihat jadwal saudara Selasa itu kan kosong jam 1 ya. Pagi, betul ya? Halo? Ya betul Pak, jam 1 kosong. Oh, jam 1 ya, jadi masih 3 grup lagi gitu. Karena kalau kita lanjutkan bisa sampai sore ini. Nanti hari Selasa setelah kuliah itu jam 1, nanti kita mulai lagi. Ya, untuk grup yang grup 2, 4 dan 5. Ya, tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Saya kira untuk presentasi 3 grup awal saya cukupkan sekian. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Selamat sore Pak. Terima kasih banyak Pak.